Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Asatid yang hadir semua yang saya hormati, para pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang hadir yang dimuliakan Allah SWT. Untuk melanjutkan apa yang harus saya sampaikan, tidak perlu banyak mukadimah, langsung pada sasaran. Namun sebelumnya saya perlu tanya dulu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ini dari tadi kelihatannya diam, ini sehat apa enggak, Pak? Karena sini ada Ustadz sehat, harusnya semua yang datang sehat. Melanjut tadi yang disampaikan Ustadz Aidi, itu adalah penjelasan tentang doa bersama. Kemudian bagian saya itulah dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir dengan doa juga beriringan. Doa bersama, dzikir juga bersama. Itulah amalan aswajah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum penjelasan dzikir, dzikir itu adalah kata-kata kalau diambil dari fi'il madhi dzakara, artinya ingat. Ingat, mengingat-ingat. Maka zikir itu ditempatkan di mana-mana di ayat Al-Quran maupun hadis. Penjelasannya adalah mengingat. Di dalam sholat juga, as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi zikir itu adalah mengingat. Mengingat itu ada yang menggunakan lisan, ada yang menggunakan hati. Kalau menggunakan lisan itu harusnya mesti jahar atau harus terdengar alias keras. Kalau menggunakan hati berarti tidak menimbulkan suara. Di dalam hadis Nabi, zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi itu banyak. Dan ketika ba'da sholat melakukan zikir itu sudah ada pada zaman Nabi. Kemudian sampai sekarang ini ada yang zikir sendiri-sendiri, ada yang zikir bersama, ada yang zikir keras, ada yang zikir khafi atau sir. Itu semuanya sebenarnya tidak ada masalah. Dalam aswaja ahli sunnah wal jamaah ini, kita itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita melakukan salah satu pilihan dianggapnya bid'ah. Ini yang bermasalah. Maka kita mengikuti madhab. Kita harus mengikuti madhab. Bagaimanapun sehebat kita, apapun kemampuan zaman sekarang ini, kita harus mengikuti madhab. Apa sih madhab itu sebenarnya? Kalau dalam definisi madhab itu, al-madhabu wal ahkam fil masail allati dhahaba wa taqada wa ikhtaraha al-imamul mustahid minal Qur'an was sunnah laysat fihima qat'iyatun. Jadi madhab itu sebenarnya kita mengambil semua aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah dipilih dan telah diyakini setelah dan diijtihadi oleh imam mujtahid, yang mereka mengambil dari Quran dan Sunnah yang bukan masalah qat'iyah atau paten atau ayat-ayat yang bersifat pasti. Kalau bersifat pasti tidak diijtihadi. Contohnya sholat, nggak ada ikhtilaf sholat itu haram atau halal atau nggak ada. Babi itu haram atau makruh atau enggak ada, itu pasti haram. Sholat pasti wajib,
puasa pasti wajib. Nah, itu nggak ada ikhtilaf. Tapi dalam pelaksanaan furu'iyahnya nanti ada perbedaan-perbedaan. Nah, ketika itu kita kembali kepada yang dicontohkan Rasulullah SAW, nanti diteruskan oleh yang lain. Nanti karena ini berkaitan semuanya. Jadi zikir yang telah dilakukan oleh Nabi pernah. Kenapa kok orang pada zikir jahar? Ini ada hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kuntu a'lamu, diriwayat yang lain a'rafu. Kuntu a'rafu intiqal bis sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ini Ibnu Abbas ketinggalan jamaah. Kemudian masih di luar masjid, itu saya mendengar Rasulullah itu telah selesai melaksanakan sholat dengan mendengar takbir. Berarti Allah Akbar, Allah Akbar. Kan ada takbir kita ini, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah. Ini berarti Nabi sudah selesai. Berarti zaman dulu itu zikir, baik itu subhanallah, baik itu alhamdulillah, baik itu la ilaha illallah, itu diamalkan, dilaksanakan oleh Nabi dalam keadaan jahar, dalam keadaan terdengar. Maka dilanjutkan hadis itu, anna raf'as sauti bidzikri, kata Ibnu Abbas, sampaikan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengatakan anna raf'as sauti bidzikri hina yang tasrifun nas minal maktubah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya mengangkat suara untuk berzikir itu seperti tadi zikir, baik itu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, itu zikir semua, kalimat zikir. Itu pada zaman Rasulullah SAW benar-benar terangkat suaranya ketika sholat telah dilakukan, ketika sholat telah dilaksanakan, manusia sudah melakukan sholat, itu zikir dilaksanakan dengan jahar. Tapi juga Rasulullah pernah juga tidak melaksanakan zikir karena ini bukan wajib. Oleh karena itu dalam Al-Quran, tadi surat Al-Muluk itu telah dibaca oleh imam kita, itu ada lanjutannya. Surat Tabarok ayat berapa yang berbunyi wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimu bidatis sudur. Awijharu, jaharkan suaramu, kaulmu, kata-katamu, zikirmu. Awijharu bi wa asirru, sirkan, maksudnya sirkan. Wa asirru, sirkan, rahasiakan. Jadi bisa rahasia berarti nggak terdengar oleh orang. Ini berarti pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Kalau pekerjaan hati itu tentunya tidak terdengar. Wa asirru qaulakum, rahasiakan, sirkan, khaufikan, samarkan ucapanmu, awijharu bi, atau jaharkan atau keraskan. Tapi semuanya nanti disimpulkan innallaha alimu bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang dalam dadamu. Zikir bagaimanapun itu terserah kita, mau jahar, mau sir, itu terserah. Yang bermasalah ini kan saya bilang tadi, yang bermasalah ada orang zikir jahar, zikir bersama, semuanya boleh ada, tapi dikatakan bid'ah. Nah, ini yang bermasalah. Dan sekarang zikir jahar kalau kita mau zikir bersama silahkan. Malah yang bagusnya memang zikir bersama. Mau zikir enggak bersama karena ada kepentingan, banyak kepentingan. Ketika salam tidak mengucapkan Allah mantas salam, mamika salam, tapi Allah lantas jalan. Itu tidak masalah karena banyak kepentingan. Ini adalah kesimpulan daripada aswaja gitu. Maka ketika kita mau melakukan zikir jahar,
Ketika melakukan zikir sir, itu semua sebenarnya ada dalilnya masing-masing. Tinggal kita mengamalkan yang mana. Tapi afdolnya itu memang bersama-sama. Oh, zaman sahabat nggak ada zikirnya keras-keras. Sebagian mendengar rawi hadis bahwa sahabat tidak berzikir keras. Sebagian ada yang karena sahabat itu dekat kepada Nabi, maka paham dengan pemahaman Nabi langsung. Tidak zaman sekarang jauh dari Nabi, koneknya itu agak jauh. Kalau sahabat dulu begini langsung ingat Allah. Kalau kita begini malah tidur ngantuk. Kalau dulu begini itu ingat Allah. Kalau sekarang begini bukan di masjid lagi mikirnya, sudah di mana-mana. Bukan zikir lagi tapi ya zikir, tapi zikir dunia, bukan zikirullah. Maka kita silakan gunakan yang mana. Tapi yang cari yang afdol itu yang kita gunakan. Jangan sekali-kali mengatakan ini tidak ada ajaran dari Rasulullah, ini tidak ada ajaran dari Rasulullah, sehingga mana hadisnya, mana Qur'annya. Ketika orang awam ditanya seperti itu dan ini adat sudah berjalan dari dulu tinggal mengikutin, kemudian tidak menemukan dalilnya, oh iya ya, nggak ada, ngapa? Berarti bid'ah. Begitulah zaman sekarang ini. Dulu banyak orang baca Yasin, orang berzikir di masjid. Kenapa lama-lamanya ini tidak ada? Karena orang begitu disekak seperti itu, dia itu tidak paham apa dasarnya, dalilnya, kemudian dia akhirnya kalah, diam. Ya memang dia bukan ustadz. Dia tentunya tidak bisa. Ini dalilnya begini, nggak tahu. Wong kita mengambil dalil hadis itu harus pilih hadis yang mana yang menjadi kekuatan hukum. Apakah hadis dhaif bisa? Tidak bisa. Mana hadisnya? Maka ini pekerjaan para ustadz, para ulama. Pekerjaan jamaah itu adalah ketika sudah mentaskhihkan kepada ulama ini benar dasarnya, silakan amalkan. Lah, ini penjelasan di sini bahwa zikir jahar silakan. Zikir khafi pun jelas silahkan. Jadi kita ini pertama, tapi tingkatan yang paling tinggi memang zikir khafi, zikir yang tidak terdengar oleh orang lain. Karena seperti tadi di Al-Quran itu, wa asirru qaulakum awijharu bih, rahasiakan kata-katamu, awijharu atau jaharkan, tapi disimpulkan innahu alimu bidatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dalam dadamu. Tapi prosesnya orang berzikir itu memang ada tingkatan. Seperti mobil, seperti mesin di engkol itu. Pertama pasti keras dulu. Kemudian ketika bunyi setelah itu ya udah, akhirnya udah hilang lisannya, tinggal hatinya. Allah. Itu kalau penjelasan orang tasawuf malah begitu. Jadi zikir itu ada zikir sir, ada zikir jahar, silakan. Tapi kita harus diawali dengan jahar, terus dilanjutkan dengan sir, dan selahri semalam kita harus zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Allah atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, terserah. Nah, aturan fikih setelah sholat ada zikir yang barang siapa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, terus Allah akbar 33 kali, ditambah la ilaha 33 kali, akan diampuni dosanya dan seterusnya. Itu semua silakan kalau mengamal, ada dasarnya. Dan nanti diteruskan oleh yang lain, penjelasan itu berangkai, ada kesinambungan. Zikir, doa bersama, yasinan yang setiap kita dulu pernah diamalkan, kenapa sekarang semakin sepi? Datang penjelasan-penjelasan yang di situ mengatakan bahwa semua yang dilakukan seperti ini sudah dikatakan bid'ah. Maka inilah yang perlu diketahui oleh para bapak-bapak, bahwa kalau dulu memang pernah dilakukan, teruskan saja, tidak usah khawatir. Kalau tidak tahu dalilnya, tanya sama ustadz, tanya sama orang alim di sekitar kita.
Terus nanti urusan ikhtilaf perbedaan itu urusannya yang membahas adalah ustadz. Maka saya dasari lagi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Ketika Bapak melihat perbedaan pendapat, maka alaikum bisawadil a'dham, pilih pendapat yang paling banyak. Dan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia mayoritas. Bahkan di Duri ini pun masih mayoritas. Tapi datangnya ada pemahaman yang sedikit itu meragukan, sehingga yang dulu pernah ragu, kelihatannya sekarang agak ragu-ragu. Maka datang kami menjelaskan, ini harus menjadi peringatan bagi Bapak semua. Kurang paham lagi nanti pendekatannya langsung kepada ustadz langsung. Karena kalau di sini dijelaskan lama tak akan selesai. Ini furu'iyahnya lama tidak akan selesai. Dan nanti kalau saya ngomong banyak, ustadz ini nggak ada gunanya datang sini. Oleh karena itu sedikit saja. Nah, nanti diteruskan yang lain lagi, nanti disimpulkan lagi oleh Ustadz Sehat. Ini Ustadz Sehat tukang menyimpulkan ini, berarti yang paling hebat ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Allahumma amin. Saya kira itu saja dulu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.